Wakil Kepala Staf Angkatan Laut buka pembekalan kowal dalam rangka Hari Perempuan Internasional. Rakor Operasi TNI Angkatan Laut tekankan kehadiran unsur di daerah rawan dan strategis. Senjata terbesarmu adalah semangat. Jagalah semangat itu, jangan sampai padam. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Uli dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Kamis 20 Maret 2022, tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut buka pembekalan kowal dalam rangka Hari Perempuan Internasional. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono membuka pembekalan untuk Korps Wanita TNI Angkatan Laut dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2022. Pembekalan ini bertemakan tentang urgensi penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam ketahanan nasional yang disampaikan oleh Komisioner Komnas Perempuan 2006-2014 Dr. Nini Rahayu di hadapan wanita TNI Angkatan Laut seluruh Indonesia, baik secara tatap muka terbatas di Gedung Serbaguna Den Mama Besal maupun secara virtual. Rakor Operasi TNI Angkatan Laut tekankan kehadiran unsur di daerah rawan dan strategis. Peningkatan kehadiran unsur-unsur operasi khususnya di wilayah rawan dan troubleshoot menjadi salah satu penekanan yang dibahas dalam rapat koordinasi operasi Rakor Ops TNI Angkatan Laut tahun 2022 yang dibuka oleh Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto di Gedung Auditorium Den Mama Besal Cilangkap, Jakarta Timur. Rakor Ops yang mengusung tema Satuan Operasi TNI Angkatan Laut yang profesional, modern dan tangguh siap melaksanakan tugas TNI Angkatan Laut dalam rangka mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Asop Kasal menyampaikan bahwa forum Rakor Ops TNI Angkatan Laut ini dilaksanakan untuk menyampaikan kebijakan dan penekanan pemimpin TNI Angkatan Laut terutama di bidang operasi dan latihan. Komandan Kodiklatal Legend TNI Marinir Suhartono lepas Linmet Etape Bromo. Komandan Kodiklatal Legend TNI Marinir Suhartono melepas 543 peserta lintas medan etape Bromo siswa Kodiklatal di Kaldera Pasir Gunung Bromo, Probolinggo. Siswa Kodiklatal tersebut berasal dari 3 komando pendidikan di bawah Kodiklatal, di antaranya siswa pendidikan Komando Pasukan Katak, siswa pendidikan Pertama Bintara Angkatan 51 Gelombang 1 Kejuruan Marinir, siswa pendidikan Intai Amfibi Marinir, siswa pendidikan Pertama Tamtama Angkatan 51 Gelombang 1 Kejuruan Marinir, dan siswa pendidikan Pertama Perwira Khusus Tenaga Kesehatan Angkatan 28. Pada kesempatan ini, dan Kodiklatal beserta pejabat utama Kodiklatal juga mengikuti limet bersama para siswa sampai wilayah penanjakan dalam rangka memberi motivasi semangat kepada para siswa. KRI Wiratno 379 laksanakan pengamanan laut di Selat Sunda. KRI Wiratno 379 bersama unsur-unsur Koarmada 1 melaksanakan pengamanan laut di Selat Sunda dalam rangka kunjungan kerja Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono beserta rombongan di wilayah kerja Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung. Komandan KRI Wiratno Letkol Laut Pelaut Hendra Dwinanto mengatakan KRI Wir 379 bersama KRI Bung Tomo 357, KRI Tenggiri 856 dan Kal Yudhistira mengawal keberangkatan Kasal dari Dermaga Indah Kiat Banten menuju Dermaga Benteng Samudra Caligil Lampung. Perjalanan menggunakan kapal VIP ini dikawal secara ketat oleh unsur-unsur pengamanan laut Koarmada 1 selama rangkaian kunjungan kerja Kasal di wilayah tersebut. Tegas perwira lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-48 tahun 2002 ini.
Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak ikut serta lestarikan ekosistem hutan adat Raja Mempawah, Kalimantan Barat. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak mengikuti kegiatan adat yang digelar Keraton Amantubilah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari komunikasi sosial potensi maritim Lantamal 12 Pontianak sebagai pembinaan masyarakat pesisir di wilayah tersebut. Kegiatan ini diisi dengan penanaman pohon dan pelepasan satwa langka khas Kalbar di hutan adat Mempawah guna menjaga ekosistem hutan adat Mempawah. Kegiatan ini juga dihadiri Raja Mempawah beserta perangkat adatnya. Hasil ketahanan pangan Brigif 4 Marinir untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Hasil budidaya prajurit sebagai ketahanan pangan oleh Brigif 4 Marinir BS nantinya akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Demikian disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono saat meninjau lahan ketahanan pangan Markas Komando Brigade Infanteri 4 Marinir berdiri sendiri Piabung, Lampung yang terdiri dari 3 perak kolam ikan seluas 1 hektar, lahan Blackbeard Garden seluas 3 hektar dan lahan ketahanan pangan padi seluas 22 hektar. Kasal beserta para pejabat lainnya juga melepas sekitar 60.000 benih ikan mas. Setelah pelepasan benih ikan, Kasal kemudian melaksanakan penanaman benih padi varietas situ bagendit di lahan ketahanan pangan padi. Varietas ini yang memiliki keunggulan tahan terhadap penyakit dan menghasilkan tekstur nasi yang pulen. Kunjungan ke Mako Brigif 4 Marinir ini dilaksanakan sebagai rangkaian kunjungan kerja Kasal di Lampung yang diawali dengan kegiatan peresmian Gedung Mako Lana Lampung. Kasal juga menyaksikan kebolehan prajurit-prajurit Harimau Sumatera Brigif 4 Marinir yang telah banyak berprestasi hingga di tingkat nasional, serta tidak ketinggalan meninjau sejumlah sarana prasarana TNI Angkatan Laut yang berada di wilayah Lampung. Peduli Kemanusiaan, Kolin Lamil dan Lanal Sabang gelar aksi donor darah. Peduli dengan masalah kemanusiaan, Komando Lintas Laut Militer bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Jakarta Utara menggelar kegiatan bakti sosial donor darah dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-61 Komando Lintas Laut Militer di Gedung Laut Nusantara Mako Kolin Lamil, Jakarta Utara. Ditemui di lokasi acara, Kepala Dinas Kesehatan Kolin Lamil Letkol Laut Kesehatan Slamet Raharja selaku Ketua Panitia Penyelenggara menyampaikan peserta donor darah berasal dari keluarga besar Kolin Lamil, baik anggota militer dan keluarganya maupun PNS Kolin Lamil. Secara umum tercatat 162 personil yang mendaftarkan diri untuk donor darah, namun hanya 128 personil yang dilakukan pengambilan darah. Sisanya tidak bisa dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat karena masalah kesehatan seperti tekanan darah sistolik atau diastolik yang terlalu tinggi atau rendah, nilai hemoglobin yang tidak terpenuhi dan belum waktunya untuk donor darah karena persyaratan untuk bisa donor darah adalah 3 bulan sekali. Sementara itu, hujan yang turun dengan derasnya tidak menghalangi prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang dalam mendukung kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan di Kota Sabang, Blood for Life Foundation atau BFLV di lapangan Playground Kampung Kota atau Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Sudah banyak kontribusi yang diberikan Yayasan BFLF Indonesia, diantaranya ikut melakukan pendampingan penanganan pasien kurang mampu dengan menyediakan ambulan gratis dan inkubator portable gratis bagi pasien kurang mampu yang membutuhkan. Kemudian BFLF Indonesia juga memiliki beberapa kegiatan kemanusiaan yaitu Peduli Yatim, Mu'alaf dan Duafa, Gerakan Sedekah Nasi Bungkus Jumat, Gerakan Sedekah Air Indonesia, serta peduli kebencanaan yang dialami oleh masyarakat Indonesia termasuk kegiatan donor darah. Kegiatan ini mengambil tema Setetes Darah Anda untuk Kehidupan. Berhasil mengumpulkan 70 kantong darah untuk mendukung masyarakat Aceh yang memerlukan. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap melaksanakan 5M, cuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Dan mari bersama-sama mendukung program pemerintah melalui vaksinasi. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.
Maritim Jaya Indonesia maju Jala Sweva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.